mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 2 Desember 2020 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, ia naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkannya kepada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita pasti pernah melihat atau bahkan mengalami berbuat baik tetapi masih menjadi bahan pembicaraan orang. Entah itu yang baik yang kita lakukan atau yang buruk yang tidak kita lakukan. Itu yang saya lihat sebagai sebuah tindakan pro dan kontra yang kita lakukan. Dalam bacaan Injil, dalam perenungan saya, Yesus juga melakukan tindakan yang membuat pro dan kontra. Ketergerakan hati Yesus ternyata membuat para murid merasa tidak nyaman dan secara halus menolak atau kontra dengan apa yang hendak dilakukan oleh Yesus dengan berkata, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Meskipun begitu, Yesus tetap melakukan apa yang baik bagi orang-orang yang mengikutinya dengan membuat mukjizat dari roti dan ikan yang mereka miliki. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada orang-orang yang tidak senang kita berbuat baik. Kita tergerak untuk membantu orang lain, membantu sesama, sehingga mereka menilai jelek apa yang kita lakukan. Walau begitu, Yesus kali ini mengajak kita melalui sabdanya untuk tetap teguh melakukan tindakan baik, melakukan ketergerakan hati bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, kita boleh ambil bagian dalam pengalaman
ketergerakan hati yang dilakukan oleh Yesus. Dengan begitu, semoga kita layak menjadi murid-muridnya yang setia dalam meneladani hidup dan karyanya. Kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita tetap memiliki ketergerakan hati kepada sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih atas teladan ketergerakan hati-Mu kepada orang-orang yang menderita. Semoga kami juga memiliki ketergerakan hati dan keteguhan iman, sehingga memampukan kami untuk bertindak sesuai dengan teladan-Mu sendiri. Dengan demikian, semakin banyak orang yang merasakan belas kasihan dan cinta-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.